Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 2511029002. Saya berasal dari D4 Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang resume pertemuan minggu pertama dan kedua mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama itu ada definisi manajemen strategik. Adalah strategi yang mencangkup analisis keputusan dan tindakan untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Prosesnya melibatkan analisis tujuan dan lingkungan, pengambilan keputusan tentang industri serta cara bersaing, dan implementasi nyata. Fokus utama manajemen strategis adalah mengapa sebagai perusahaan lebih unggul dari yang lain. Keunggulan bersaing berkelanjutan tidak cukup dicapai dengan efektivitas operasional saja, melainkan dengan strategi yang berbeda, unik, dan sulit ditiru. Perusahaan seperti Walmart, Southwest Airlines, dan IKEA menunjukkan bahwa keberhasilan datang dari sistem aktivitas yang konsisten dan khas, bukan dari meniru pesaing. Yang kedua itu ruang lingkup strategi. Yang pertama, ada analisis strategi, adalah tahapan awal dalam manajemen strategis yang penting untuk memastikan strategi dapat dirumuskan dan dijalankan dengan baik. Analisis ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, visi misi dan tujuan strategis sebagai hierarki sasaran. Yang kedua, lingkungan eksternal meliputi kondisi umum dan persaingan industri. Yang ketiga, lingkungan internal, yaitu kekuatan dan aktivitas dalam rantai nilai, serta aset intelektual, termasuk pengetahuan paten, teknologi, dan jaringan. Tanpa analisis menyeluruh pada aspek-aspek tersebut, strategi berisiko gagal sejak awal. Yang kedua yaitu strategi formulation. Perumusan strategi dilakukan pada 4 tingkatan. Yang pertama bisnis, korporasi, internasional, dan kewirausahaan. Pada level bisnis, fokusnya adalah cara bersaing, misalnya melalui biaya rendah atau diferensiasi. Pada level korporasi, strategi menentukan bisnis apa yang digeluti dan bagaimana mengelola portofolio untuk menciptakan sinergi. Strategi internasional diperlukan ketika perusahaan masuk ke pasar global agar mampu memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi risiko. Terakhir, strategi kewirausahaan berfokus pada penciptaan nilai baru melalui pengenalan peluang dan perumusan strategi efektif. Yang C adalah strategi implementation. Implementasi strategi menekankan pentingnya kontrol strategis, desain organisasi, dan kepemimpinan, pembelajaran, dan inovasi. Kontrol strategis mencakup pemantauan informasi dan pengaturan perilaku. Desain organisasi harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Pimpinan perlu mendorong budaya etis dan pembelajaran agar organisasi bisa berkembang. Selain itu, kewirausahaan korporasi menjadi sarana penting untuk menciptakan peluang baru. Dengan demikian, implementasi adalah tahap yang memastikan strategi benar-benar dijalankan sehingga mampu menghasilkan keunggulan bersaingan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu adalah sejarah dari manajemen strategik. Menurut Rothermel, perkembangan literatur strategi dibagi dalam 3 generasi. Generasi pertama tahun 1980-an, buku-buku strategi yang berorientasi pada aplikasi tradisional, lebih praktis tapi kurang teoritis. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1990-an berbasis pada riset akademis, lebih ilmiah tetapi kurang aplikatif. Generasi ketiga 2000-an ke atas, kombinasi antara framework, aplikasi mudah dipahami dan dengan hasil riset akademik sehingga lebih seimbang antara teori dan praktik. Materi yang keempat yaitu hierarki strategik. Yang pertama vision. Visi organisasi adalah tujuan jangka panjang yang menginspirasi dan menjadi arah masa depan organisasi. Visi berfungsi membangkitkan semangat tetapi hanya efektif bila konsisten dengan strategi, relevan dengan kondisi nyata, serta didukung tindakan nyata dari manajemen. Visi yang tidak realistis, tidak konsisten, atau hanya sekedar slogan akan gagal, bahkan dapat menurunkan kepercayaan karyawan. Oleh karena itu, visi harus inspiratif sekaligus realistis, agar dapat menjadi panduan yang efektif bagi organisasi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan menjadi tujuan strategisnya. Yang kedua, mission statement. Visi perusahaan bersifat luas dan jangka panjang, sementara misi lebih spesifik,
menjelaskan cara perusahaan bersaing. Pernyataan misi yang efektif tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan stakeholder seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan pemegang saham. Misi berfungsi membangun pemahaman bersama serta menunjukkan keunikan organisasi. Penelitian menunjukkan perusahaan paling sukses adalah misi dan nilainya melampaui sekedar profit. Visi biasanya tetap bertahan lama, sedangkan misi dapat berubah mengikuti kondisi persaingan dan peluang baru. Yang terakhir yaitu strategik objektif. Tujuan strategis ini adalah sasaran spesifik yang menjabarkan visi dan misi organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus terukur, spesifik, tepat, realistis, dan berbatas waktu agar efektif. Jika dirumuskan dengan baik, tujuan strategis dapat menyatukan usaha karyawan, memotivasi mereka, mengurangi konflik, dan menjadi dasar pemberian insentif. Namun, terlalu banyak tujuan justru bisa melemahkan fokus organisasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menetapkan hanya beberapa prioritas utama agar pencapaian lebih optimal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.